Hello friends, kembali lagi di channel saya Gan Rokuro Ren. Sekarang saya mau bahas sesuatu nih yang pastinya kalian udah tahu dari zaman dulu banget ya teman-teman. Ini kita akan membahas tentang crash yang dimiliki oleh tiap anak-anak terpilih di Digimon Adventure yang pertama teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman, supaya saya bisa lebih semangat dan setiap hari bisa upload terus teman-teman. Kalaupun libur juga paling sehari 2 hari doang lah. Saya usahain sebisa mungkin setiap hari sering upload demi kalian ya teman-teman. Oke, seperti yang kalian tahu, crash adalah sebuah simbol yang mewakili sifat tiap anak terpilih ini teman-teman. Jadi kan ini crashnya kan memiliki sifat mereka dan juga dimanifestasikan dalam bentuk tablet kecil yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kalung yang bernama tag ya teman-teman. Dan itu kalung dipakai di leher pastinya. Dan juga ketika anak-anak itu menunjukkan sifat yang sama dengan crash mereka, maka crash itu akan segera aktif dan bercahaya teman-teman. Kemudian crash itu bisa mengeluarkan kekuatannya, seperti membuat Digimon berevolusi di atas ultimate ke atas sampai mega, terus juga berbagai kelebihan yang lain. Crash ini pokoknya berperan banget sebagai katalis untuk membuat para Digimon buat berevolusi ke tingkat yang lebih lanjut teman-teman. Terus juga ya di akhir Digimon Adventure yang lama kan, walaupun Apocalypse ini udah menghancurkan tag dan crashnya anak-anak, tapi Digimon partner mereka tuh akhirnya masih bisa berevolusi juga kok dengan kekuatan crash. Karena ini udah dibuktikan juga di akhir episode ya teman-teman, dimana kekuatan crash itu sebenarnya berasal dari dalam anak-anak itu sendiri teman-teman. Seperti ya, walaupun ibaratnya gini, walaupun benda fisiknya udah nggak ada, tapi di dalam hati mereka tuh pasti sifat-sifat itu bakal tetap ada. Ini diperjelas lagi di Adventure 2020, di mana anak-anak itu sejak awal udah memiliki sifat yang sesuai dengan crash mereka, jadi tinggal memunculkannya aja, dan kemudian Digivice mereka baru akan muncul sepaket sama crashnya yang ada di dalam, dan mereka bakal segera menjadi anak terpilih dan bisa datang ke dunia digital. Ini yang 2020 kita lanjutnya lain kali aja, karena kita mau fokus ke tahun yang lama dulu ya. Oke, balik lagi ke Adventure yang lama. Setelah beberapa momen di Digimon Adventure yang menuju ke Zero Two, anak-anak itu mengorbankan crash mereka untuk melepas segel para Digimon Sovereign ya, yang disegel oleh Dark Master pada dulunya teman-teman. Sehingga mereka untuk sementara waktu ini jadi nggak bisa mengubah Digimon itu ke wujud di atas Ultimate dan Mega teman-teman gitu ya. Tapi sebagai ganti dari crash itu, mereka mendapatkan kekuatan dari King Longmon teman-teman. Oke, kita sekarang lanjut ke awal mulanya crash ini ya. Jadi awalnya ke-8 crash ini dicuri oleh Pierrotmon ya teman-teman, atau Piemon, dan abis itu dia berikan ke Devimon. Tapi entah kenapa untuk Crash of Light sendiri udah ada di tangannya Famdemon sejak lama teman-teman. Tapi ya, walaupun backgroundnya crash itu dicuri segala macam, tapi ujung-ujungnya anak-anak itu bisa menemukannya dan juga menggunakannya gitu teman-teman ya. Jadi ini juga berhubungan sama perkembangan ceritanya juga teman-teman. Jadi nggak masalah lah ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Crash of Courage. Ini crash yang awalnya crash yang dimiliki oleh Taichi dengan gambar matahari, dan juga ini sekaligus crash paling pertama yang ditemukan ya. Ini ditemukan di sebuah goa, dimana pas itu mereka lagi dikejar-kejar Etemon, dan saat Taichi mendapatkan Crash of Courage, mereka jadi bisa kabur dan menjauh dari Etemon gitu. Crash ini dipakai buat mengubah Greymon ke Metal Greymon, dan juga selanjutnya menjadi War Greymon. Tapi pas pertama kali Crash ini aktif, si Taichi kan maksa si Agumon ini buat berubah ya. Jadi Crashnya ini bukannya aktif secara wajar, tapi jadi korup gitu. Dan ini menyebabkan si Greymon ini Dark Digivolve atau Ankoku Shinka jadi Skull Greymon. Ya, bisa kalian lihat sendiri efek samping dari Dark Digivolve ya teman-teman. Digimonnya jadi nggak stabil, jadi ngamuk-ngamuk segala macem lah ya. Dan pertama kali crash ini benar-benar aktif adalah saat si Taichi berusaha untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Sora. Dan juga crash ini terdapat di beberapa bagian tubuh Digimon ya. Di antaranya ini juga jadi basisnya Geogray Sword. Di motifnya Brave Shield War Greymon sama Omegamon, di perisainya Omegamon Zwart sama sabuknya King Etemon. Terus juga terakhir baru-baru ini
jadi motif sayapnya Rice Greymon X, teman-teman. Dan jadi ini terbukti juga buat Crest of Courage itu kalau benar-benar aktif, maka si Taichi-nya ini harus mengeluarkan keberaniannya dia sampai ke titik tertinggi, teman-teman. Berikutnya Crest of Friendship yang dimiliki oleh Yamato. Dengan gambarnya ini mirip seperti mata dan tengahnya itu ada lambang seperti yin yang ya, teman-teman. Ini adalah crest keempat yang ditemukan bersamaan dengan Crest of Knowledge di dinding sumur di luar wilayah domainnya Piccolomon atau Piximon ya. Terus ini crest yang digunakan buat mengubah Garurumon jadi Were Garurumon, dan selanjutnya lagi jadi Metal Garurumon, teman-teman. Pertama kali crest ini aktif adalah pada saat si Yamato ini menyadari kalau Joe itu adalah temennya dan ia menolak untuk mengabaikan dia, sehingga crest ini juga akhirnya aktif kan. Terus crest ini juga dapat digunakan buat menyembuhkan War Greymon dan Taichi yang berada di ambang kematian pas melawan Piemon, teman-teman. Jadi terbukti ini Crest of Friendship ini bakalan aktif ketika si Yamato ini menyadari betapa pentingnya teman, teman-teman. Betapa pentingnya makna persahabatan itu seperti apa, teman-teman ya. Ketiga, Crest of Love, teman-teman. Ini adalah crest yang dimiliki oleh Sora, teman-teman. Gambarnya seperti hati ya, teman-teman. Ini adalah crest ketujuh yang ditemukan, dan di saat itu juga crestnya lagi dipegang sama Nanomon ya, teman-teman. Dia pakai crest itu buat menciptakan cloningannya Sora supaya dia bisa membalas dendam pada Etemon gitu. Crest ini digunakan buat mengubah si Berdramon jadi Garudamon. Ini si crest ini pertama kali aktif itu pas si Sora ngebiarin si Piomon berubah jadi Berdramon supaya dia bisa melawan Famdemon. Dan saat itu juga si Sora lagi mencemaskan keselamatannya si Piomon ini, teman-teman. Pokoknya dia pengen nolong si Berdramon ini supaya baik-baik aja gitu kan. Dia cemas, jadi dia sampai-sampai si Berdramon ini akhirnya merasakan kasih sayangnya dan crestnya aktif ngubah dia jadi Garudamon gitu. Nah ini makna dari Crest of Love tuh seperti ini, nggak perlu dijelasin lagi kan. Terus Crest of Sincerity, teman-teman. Ini adalah crest yang dimiliki oleh Mimi. Gambarnya mirip seperti air mata dengan pola riak di tengahnya. Terus ini adalah crest ketiga yang ditemukan di sebuah kaktus raksasa di pucuk bunganya pohon kaktus raksasa yang ada di tengah padang pasir luas. Ini crest yang digunakan buat mengubah Togemon jadi Lilimon, teman-teman. Crest ini aktif pertama kali itu pas pertama kali si Mimi berkomitmen buat menepati janjinya sama Gekomon dan kawan-kawannya secara tulus buat membangkitkan si Tono sama Gekomon, teman-teman. Crest ini juga yang membangunkan si Mimi dari pengaruh gas tidurnya Famdemon. Nah ini crest ini bergerak karena ketulusan hatinya Mimi. Jadi waktu dia berjanji sama Gekomon itu dia tulus pengen bantuin mereka gitu. Selanjutnya Crest of Knowledge yang dimiliki oleh Koshiro. Ini saya baru sadar ya, beneran serius baru sadar gambarnya itu ternyata kacamata, teman-teman. Cuman lensanya itu gedean yang sebelah gitu loh. Ini baru sadar sumpah. Ini adalah crest yang kelima yang ditemuin bareng sama Crest of Friendship tadi. Dan crest ini digunakan buat mengubah Kabuterimon jadi Altur Kabuterimon. Ini crest yang pertama kali aktifnya itu pada saat si Koshiro mendapatkan kembali rasa ingin tahunya, rasa penasarannya dia yang tadinya diambil sama Vedemon ya, teman-teman. Tapi kalau kalian lihat wataknya Koshiro selama ini sih, sekali dia belajar sesuatu dan tertarik, dia nggak bakalan bisa lepas tuh. Ya mungkin karena rasa penasarannya itu ya yang memicu crestnya aktif ya, seperti itu. Oke, next, Crest of Honesty atau kejujuran, teman-teman. Crest ini dimiliki oleh Joe dengan gambarnya mirip seperti tanda plus dan di sekeliling pinggirannya itu ada segitiganya, teman-teman. Crest ini adalah crest kedua yang ditemukan di bawah pijakan tempat anak-anak terpilih pada kekurung di sebuah gawang. Itu adalah perangkap yang dipasang oleh Etemon di Colosseum pas debutnya Skull Greymon ya, teman-teman. Dan setelah si Joe ngambil crest ini, semuanya bisa kabur dan juga crest ini digunakan untuk mengubah Ikkakumon menjadi Zudomon. Crest ini pertama kali aktif itu ketika si Joe ini menyelamatkan Takeru sebelum dia tenggelam ya di laut, di tengah laut tepat itu, teman-teman. Crest ini pertama kali aktif tuh pas si Joe nyelamatin Takeru sebelum dia tenggelam di tengah laut, teman-teman. Walaupun si Joe ini juga tahu kalau dia tuh nggak bisa berenang, teman-teman. Soalnya dia tuh merasa bertanggung jawab atas Takeru karena dia udah janji sebelumnya sama ibunya Takeru buat ngejagain si Takeru sampai ke Odaiba dengan selamat gitu kan, teman-teman.
Ini pada akhirnya juga Crash-nya kan nunjukin jalan ya buat nembus kabut yang menyelimuti Odaiba. Jadi kekuatannya seperti itu teman-teman. Dan juga yang namanya kejujuran di sini bisa kita ketahui ya teman-teman. Kejujuran itu nggak cuma sebatas kata-kata, tapi juga rasa tanggung jawab dalam diri sendiri gitu ya. Dan ini si Joe udah mengajarkan kita itu dari kita kecil. Bayangin teman-teman, sejak kecil kita udah diajarin seperti itu teman-teman sama Joe. Jadi si Joe itu tidak ampas teman-teman. Dan juga Zudomon itu kuat teman-teman. Kalian harus percaya itu. Oke, next, Crash of Hope. Ini adalah Crash yang dimiliki oleh Takeru ya teman-teman. Gambarnya ini mirip seperti bintang jatuh ya teman-teman. Tapi bentuknya rada-rada gimana gitu. Nggak begitu mirip bintang jatuh sih. Ya, ini adalah Crash ke-6 yang ditemukan di depan pintu markas Etemon ya teman-teman. Crash ini digunakan untuk mengubah Engemon menjadi Holy Engemon. Terus Crash ini aktif pertama kali tuh ketika si Takeru dan Tokomon dipertemukan kembali oleh Taichi dan Agumon setelah mereka dipisahkan oleh kebohongan si Pico Devimon teman-teman. Crash ini juga dapat menciptakan panah harapan bersama dengan panah cahaya yang diciptakan oleh Crash of Light untuk mengubah Agumon dan Gabumon menjadi Wargreymon dan Metal Garurumon seperti yang udah tadi saya jelasin ya teman-teman. Seperti Crash of Courage, lambang dari Crash of Hope ini juga dimiliki oleh beberapa bagian tubuh Digimon ya teman-teman. Salah satunya diantaranya di keningnya Holy Engemon, armornya Serapimon, perisai dan mantel Nightmon, Greatest Cutemon, dan juga Shoutmon Cross for Night teman-teman. Ya seperti itulah kurang lebih. Terus selanjutnya Crash of Light teman-teman, ini adalah Crash yang dimiliki oleh Hikari ya. Gambarnya mirip bintang yang ditambahin pernak-pernik gitu. Ini adalah Crash ke-8 yang ditemukan dan dicuri oleh Famdemon dari Wizardmon. Dari Famdemon oleh Wizardmon teman-teman. Crash ini juga dibuatin beberapa tiruannya dan diberikan pada pengikutnya untuk mendeteksi keberadaan si Hikari. Ini pada waktu itu si Hikari ini adalah anak terpilih terakhir yang identitasnya itu masih belum diketahui oleh siapapun, termasuk si Taichi sendiri, padahal mereka serumah loh. Waduh, luar biasa lah pokoknya petualangannya anak-anak ya. Crash ini digunakan untuk mengubah Tailmon jadi Angelmon, dan Crash ini aktif pertama kali ketika si Hikari berniat menyerahkan diri pada Phantomon untuk menyelamatkan Yamato dan kawan-kawan. Pada saat itu juga Crash-nya masih berada di tangan Wizardmon teman-teman. Crash-nya juga dapat mengeluarkan panah cahaya untuk mengubah Agumon menjadi Wargreymon ya, bersamaan dengan panah harapan untuk mengubah Gabumon menjadi Metal Garurumon. Kemudian Crash ini juga bisa menjadi sarana untuk menghubungkan homeostasis dengan anak-anak melalui tubuh Hikari. Yang waktu Hikarinya itu Hikarinya kesurupan homeostasis teman-teman. Di Digimon World Redigitize Decode juga Crash ini aktif saat Hikari melawan Taiga dan dia menggunakan kekuatan Angelmon dalam keadaan dirasuki oleh homeostasis juga teman-teman. Atau siapapun itulah kalau di Redigitize Decode ya teman-teman. Mungkin homeostasis, mungkin yang lain ya. Pokoknya Hikari ini memiliki kekuatan yang misterius teman-teman. Dan juga light chip yang diberikannya pada Taiga itu memiliki kekuatan Crash of Light di dalamnya. Lambang Crash of Light ini juga terdapat di beberapa Digimon seperti di Leontine Tifaretnya Rosemon, terus juga di bagian tengah tubuhnya Sephirothmon ya teman-teman. Kalau kalian lihat baik-baik. Oke, next, Crash of Kindness. Ini adalah Crash-nya Ken ya teman-teman. Ada Crash ke-9 dengan gambar seperti kelopak mawar. Ini adalah satu-satunya Crash yang pada awalnya kelihatan kesegel atau bahkan menjadi gelap karena dijadikan sebagai sumber tenaga dari markasnya Digimon Kaiser. 4 dewa Digimon menggunakannya sebagai basis dari Digimental of Miracles yang akhirnya menampakkan wujudnya saat berhadapan dengan Chimeramon teman-teman. Walaupun ya Crash ini juga tidak pernah dipakai buat mengubah Wormmon menjadi wujud yang lebih kuat daripada Stingmon ya teman-teman. Ya, dan juga ini Crash satu-satunya yang nggak punya tag. Ken menggunakan Crash ini buat nonaktifkan markas Kaiser setelah pertarungan berakhir. Dan juga setelah pertarungan dengan Chimeramon berakhir, dulu sebelum Ken menggunakan Crash ini lagi, Daisuke mengeluarkan suara dari Crash ini yang mengatakan bahwa Crash ini pengen kembali pada pemiliknya yang asli, yaitu si Ken yang sudah terbebas dari pengaruhnya Digimon Kaiser.
pengaruh kepribadian Digimon Kaisernya. Dan juga setelah kematian Wormmon, teman-teman, Ken pulang dalam keadaan amnesia dan habis itu dia luntang-lantung di Village of Beginnings, terus dihujat-hujat sama wujud bayi dari Digimon yang dulu jadi korbannya dia, sampai juga dia dipaksa buat ingat lagi sama pertemuan pertamanya dia sama Wormmon. Dan akhirnya setelah Ken mengakui semua kesalahannya dan dia berniat buat menanggung semua itu, Crash-nya aktif dan menunjukkan Digitama Wormmon dan akhirnya mereka bisa bertemu lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, sorry kalau dari tadi Crash of Light sama Hope gak dijabarin, tapi ini Kindness juga sebenarnya bisa dijabarin sih. Jadi saya jabarin yang Kindness aja, teman-teman. Ini intinya si Ken ini adalah anak yang berhati luar biasa baik, tapi dia juga baperan, teman-teman. Ini dulu juga dia sempat nyumpain kakaknya meninggal kan, dan akhirnya dia benar-benar merasa kehilangan banget setelah kejadian itu, dan dia trauma dan gak mau ngalamin kejadian seperti itu lagi. Makanya setelah beberapa tahun dia ke Laut Hitam dan menjadi Digimon Kaiser atas petunjuk yang diberikan dari email seseorang gitu, teman-teman ya. Ya seperti itulah, kasihan juga sih si Ken ini. Tapi kita bahas nanti apa nggak usah dibahas nih? Bingung jadinya. Oke, terakhir Crash of Miracles dan Fate, teman-teman. Ini kedua Crash yang terdapat secara eksklusif di Digimon Adventure Memorial Goods, yang mana itu isinya adalah tag dan juga 11 Crash di dalamnya. Kemudian lambang dari Crash of Fate ini juga terdapat di kepala Slavemon atau Kentaurusmon versi dub-nya ya, teman. Terus sebagai penutup, ini saya kasih klarifikasi sedikit ya. Buat armor dan perubahan mega lain nggak saya sebutin, teman-teman, kayak Closemon, Fikemon dan kawan-kawannya itu nggak saya sebutin, cuman sampai wujud sempurnanya doang. Karena yang kita bahas di sini itu cuman tentang masa-masa dimana Crash ini benar-benar digunakan, teman-teman. Kalau buat kasus di Tri sama Kizuna ini kelihatannya cuman sekedar gimmick ya, teman-teman. Crash-nya sekedar gimmick tambahan biar kerasa nostalgianya. Soalnya dulu Crash inilah yang menjadi inti dari nostalgia Digimon Adventure, teman-teman. Dan juga di sini sebenarnya dijelasin di ending Adventure Zero 2 ketika si Tailmon mendapatkan kembali Holy Ring-nya. Pada saat itu si Genai bilang itu sengaja dipegang sama dia supaya semua Digimon yang ada di Zero 2 itu bisa progress dan juga gak begitu bergantung sama kekuatan. Istilahnya mungkin di nerf secara ini ya, secara sepihak. Bagaimana lah jelasinnya, bingung juga. Kayak di nerf gitu lah istilahnya. Soalnya ini anak-anak ini kalau dapetin evolusinya sampai mega ya kayak di Tri kuat, teman-teman. Tapi ujung-ujungnya juga di nerf sih demi kepentingan cerita lah ya. Dan juga ini penjelasan paling logis, teman-teman. Selain karena kembalinya Holy Ring milik Tailmon, sisa kekuatan King Longmon masih ada di dalam diri Digimon itu. Ya, ini masih belum jelas sih, tapi ya kira-kira seperti itulah. So, itu aja buat pembahasan di video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe. Terus bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka sama Digimon ya. Nantikan terus pembahasan Digimon yang berikutnya. See you again. Peace out and have a nice day. Just Us.